Salam sejahtera bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Kononga. Ada beberapa pelajaran yang sangat penting, tapi tidak diajarkan di sekolah. Ada beberapa mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah, tapi tidak diajarkan. Apa itu? Salah satunya adalah yang diucapkan oleh Mas Wapres, Mas Gibran, yaitu coding. Jadi Mas Gibran ini mengusulkan terhadap Menteri Pendidikan supaya sejak SD murid di Indonesia itu belajar tentang coding. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah anak SD itu sudah layak belajar coding? Apa manfaatnya? Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kerugiannya gitu? Jadi sih kita akan bahas ya. Dan saya akan menambahkan juga ya, apa pelajaran-pelajaran yang penting tapi tidak diajarkan di sekolah. Ada beberapa pelajaran-pelajaran yang sangat penting tapi tidak diajarkan di sekolah. Apa itu? Jadi menurut AI, belajar coding itu membantu kognitif anak. Sama seperti yang diucapkan oleh Gibran ini. Gibran mengatakan untuk menuju Indonesia emas itu kita harus bersiap-siap dari sekarang gitu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar coding. Jangan sampai kita ketinggalan dengan orang-orang India. Jadi orang-orang India itu kan sangat scientific ya. Saya melihat orang-orang India itu banyak yang, bukan berarti saya merendahkan Indonesia ya. Ya mohon maaf ya. Kalau saya melihat ya orang India itu lebih ke eksakta. Maksudnya gini, orang-orang India itu kalau di luar negeri kan banyak jadi CEO gitu, CEO Google gitu kan, ada orang India itu banyak banget di luar negeri itu orang-orang India yang sangat berprestasi. Apa yang mendasarinya? Ada beberapa faktor yang mendasari. Salah satu alasannya itu adalah karena dari kecil mereka ini sudah diajarkan tentang ilmu pengetahuan yang berbau seperti ilmu coding gitu. Dari kecil mereka sudah diajarkan seperti itu. Matematika diperkuat gitu. Jadi berbeda dengan di Konoha misalnya. Di Konoha kan yang diperkuat itu kan ilmu apa kan? Ilmu agama gitu. Bukan berarti saya mengatakan yang untuk video ini tidak belajar agama, jangan belajar agama, bukan itu ya. Tapi orang dia ini lebih mengedepankan yang namanya belajar tentang ilmu pengetahuan gitu, ilmu pengetahuan. Jadi kalau boleh jujur ya ekonomi Indonesia kan lebih bagus ya daripada ekonomi India. Tapi kalau saya melihat dari segi pendidikan, mereka ini lebih di atas kita gitu, lebih bagus pendidikan orang-orang India ini menurut saya. Dan apakah ini karena pengaruh dari bakat-bakat orang-orang India ini, misalnya mereka itu lebih berbakat ke apa? Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan bahwa mereka itu lebih berbakat ke eksakta gitu, ke matematika, ilmu coding. Mereka itu lebih teknologi banget gitu, orang-orang India ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Sementara warga Korea itu lebih ke belajar agama gitu, memperkuat ilmu akhirat gitu. Ya ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini mah perspektif masing-masing ya, bisa disimpulkan masing-masing ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Selain itu, orang India ini banyak menjadi pionir di luar negeri. Mereka banyak menjadi CEO gitu, menjadi orang-orang sukses di bidang teknologi karena dipengaruhi oleh lingkungan juga. Karena lingkungan orang-orang di India itu seperti itu. Mereka itu orang yang paling jago itu, orang-orang dia berpikir orang yang paling jago itu kalau sudah masuk universitas seperti ITB lah, kalau di Indonesia ya, ITB. Kalau sudah masuk ITB itu sudah sangat luar biasa. Tapi kan di Konoha kan orang yang luar biasa itu adalah orang yang bisa menghafal gitu, menghafal kitab suci gitu. Jadi nggak jadi masalah, itu kan tergantung perspektif ya. Tapi menurut saya itu lebih bermanfaat ya, yang belajar tentang belajar tentang ilmu pengetahuan yang real gitu, seperti orang-orang ini. Buktinya orang-orang ini lebih sukses, lebih pendidikannya lebih tinggi daripada kita. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah belajar coding itu berbahaya bagi anak? Menurut Kepala Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Imam mengatakan bahwa usulan daripada Mas Gibran ini sangat luar biasa, bagus, bisa diterapkan di sekolah SD. Tapi yang jadi permasalahan itu kan anak-anak SD itu tidak semua berminat coding. Itu yang jadi permasalahan. Jadi jangan dipaksa. Kalau misalnya anak-anak SD ini nggak terlalu berminat dengan coding gitu, belajar coding, karena ini kan memerlukan konsentrasi yang luar biasa ya. Kalau coding itu kan kognitifnya itu harus bagus, nilai matematika harus bagus.
Begitu kalau coding ya, tapi jangan dipaksakan gitu. Ada siswa itu kan ada yang berbakat terhadap teknologi, ada yang berbakat seni gitu, ada yang berbakat olahraga, ada yang berbakat eh, ilmu pengetahuan lain gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Tapi kalau misalnya ada anak yang berbakat ya sok aja, nggak apa-apa. Begitu kata Kepala Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G ini. Selain belajar coding, menurut saya orang-orang Indonesia itu harus belajar yang namanya filsafat. Kenapa kita butuh filsafat? Karena di Jerman, bukan di Jerman juga ada belajar filsafat ya, tapi yang paling kental dengan nilai-nilai filsafat itu adalah orang-orang Prancis. Ya. Jadi di Prancis itu ada semacam ujian nasional filsafat. Jadi kalau di Indonesia kan ujian nasional UN yang ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi kalau di Prancis itu mereka lebih mengedepankan filsafat tentang ya ada UN-nya gitu. Kenapa Prancis ini sangat getol gitu mengajarkan ilmu filsafat ke mahasiswa, bukan ke mahasiswa, ke murid-murid yang ada di Prancis ya. Kenapa? Karena mereka ini pernah mengalami di mana sejarah Prancis ini diperbudak oleh, bukan diperbudak ya, tapi mereka ini pernah masuk ke dalam kegelapan karena masalah agama ya, tradisi dalam beragama. Jadi di Prancis itu kan ada semacam tradisi dalam beragama dulu ya, zaman dulu ada tradisi dalam beragama itu yang menggabungkan antara politik dengan agama, sehingga Prancis itu terpuruk. Maka lahirlah revolusi Prancis yang sangat berdarah itu, dan ini mempengaruhi sekularisme di Prancis. Dan mungkin ini faktornya kenapa orang-orang Prancis itu, murid-murid atau warga Prancis itu menyuruh masyarakatnya, terutama murid-murid, untuk belajar filsafat. Betapa pentingnya belajar filsafat. Saya juga menyadari bahwa belajar filsafat itu harus dilakukan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita dari pola pikirnya aja sudah mentok, maksudnya udah mental kita sudah patah gitu. Gini ya maksudnya. Contohnya misalnya nih, ada yang mengatakan belajar coding biar nanti Indonesia emas gitu. Tapi kan ada juga yang mengatakan seperti ini. Ngapain sih belajar coding? Itu kan nggak ditanya sama malaikat. Ngapain sih belajar coding? Itu kan ilmu dunia. Ngapain sih belajar coding? Itu kan nggak perlu nanti kalau kita mati. Kan ada orang yang mengatakan seperti itu kan. Jadi untuk menghindari pernyataan-pernyataan seperti ini, maka belajar filsafat. Jadi filsafatlah yang mengatur ini, ya kan? Jadi bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini harus belajar filsafat ya, tapi menurut saya itu begini strategi Prancis biar Prancis itu tetap menjadi negara maju, karena mereka mengutamakan yang namanya belajar filsafat. Jadi anak saya juga dari kecil saya sudah ajari belajar filsafat, ya dari kecil. Tapi di sekolah kan tidak diajarkan belajar filsafat ya. Belajar filsafat itu diajarkan di tingkat mahasiswa. Itu pun tidak semua jurusan. Jadi hanya jurusan tertentu. Kalau saya dulu belajar filsafat, sastra. Dan menurut saya itu belajar filsafat itu sangat asik ya, sangat mengenakan. Banyak orang yang mengatakan bahwa belajar filsafat itu nanti jadi gila lah, jadi agnostik lah, jadi ateis. Nah, enggak, menurut saya enggak. Ya, awalnya kita tersesat, tapi kita bersesat di jalan yang benar gitu, bukan di jalan yang berlumpur gitu. di jalan yang sesat gitu. Ya, kita tersesat tapi di jalan yang benar gitu. Selain itu, financial education juga harus diajarkan di sekolah, karena banyak orang itu frustasi, stres gitu, bahkan mengakhiri hidupnya hanya karena permasalahan ekonomi. Banyak keluarga hancur gitu, banyak rumah tangga hancur karena tidak bisa mengerti financial education, kecerdasan keuangan pribadi. Nggak ada. Jadi dari kecil kita tidak pernah diajarkan bagaimana mengatur keuangan kita gitu, bagaimana financial education, bagaimana mengajari biar kita itu tidak bisa berinvestasi gitu, tidak terlalu boros gitu dan lain sebagainya. Ada pelajaran-pelajaran seperti ini ya. Tapi kan misalnya ada yang bantah, kan di SMP kan sudah dipelajari ekonomi ya. Dulu saya itu belajar ekonomi itu di SMP, tapi di SMP juga kita diajari belajar ekonomi itu tentang tafsir ya, bukan misalnya penafsiran tentang Adam Smith gitu, penafsiran tentang Karl Marx gitu. Itu kan dipelajari kan, bukan yang kita butuhkan.
di sehari-hari. Menurut saya itu financial education itu harus diajarkan di sekolah. Biar apa? Biar Indonesia itu mencapai Indonesia emas. Selain itu, menurut saya pelajaran yang perlu dihapuskan di sekolah itu adalah pelajaran agama. Karena apa? Karena agama itu mending diajarkan di ruang-ruang privasi lah. Karena kita kan nggak tahu yang mengajarkan agama ini apakah dia punya motif tersembunyi gitu. Apakah dia punya tujuan yang lain? Apakah akan disisipi dengan radikalisme? Kita nggak tahu kan. Mending diajarkan di rumah deh, keluarga. Kalau agama, karena agama itu kan privasi kan, bukan sesuatu hal yang publik ya menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Apakah pelajaran agama itu tetap diajarkan di sekolah atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Selain itu, yang paling utama ya di sekolah kita saya melihat harus ada undang-undang perlindungan guru. Jadi sekarang ini saya melihat dikit-dikit gurunya dilaporkan, dikit-dikit gurunya dilaporkan, ya, dikit-dikit dilaporkan. Padahal kan siswanya yang misalnya nggak bisa kekontrol gitu. Siswanya itu yang nggak bisa diatur, ngomongnya kasar, nggak disiplin, nggak ngerjain PR. Terus masa dibiarin gitu aja sama gurunya, ya kan? Menghina guru, ada banyak itu kan video yang viral-viral ya. Masa gurunya membiarkan seperti itu? Nanti kalau misalnya gurunya negor kan pasti dibilang, oh ini kekerasan dalam anak, ya kan? Kekerasan. Menurut saya itu harus ada yang namanya yang melindungi, undang-undang yang melindungi guru. Biar apa? Biar guru ini bisa bukan leluasa ya, bisa mengontrol muridnya, mendisiplinkan. Karena saya melihat disiplin anak-anak muda zaman sekarang nggak ada. Gen Z, Gen Alpha itu dikit-dikit apa kurang disiplin, saya melihat kurang disiplin ya. Kurang disiplin. Tapi gini guys, ada catatannya ya. Walaupun dikasih undang-undang perlindungan kepada guru, ada catatannya adalah guru itu harus berkualitas, bukan asal-asalan jadi guru ya. Tapi kan dikonohkan banyak seperti itu, daripada nggak ada kerjaan, daripada nganggur ya jadi guru dah. Nggak seperti itu, harus diseleksi, harus jujur gitu. Jadi makanya kalau kita nggak jujur itu, negara tidak akan maju. Kalau misalnya seleksi gurunya nggak jujur, maka korbannya apa? Murid-murid kan. Misalnya ada penerimaan guru, terus karena dia nyogok gitu biar jadi guru, tapi dia nggak bisa ngajar misalnya. Korbannya apa? Murid kan. Jadi walaupun saya mengatakan bahwa harus ada undang-undang perlindungan guru itu, tapi tetap yang namanya ada seleksi yang sangat ketat, SDM guru yang sangat ketat. Itu menurut saya pribadi ya. Selain itu, zonasi juga dihapus aja lah, jangan ada zonasi lagi, bikin ripuh, bikin ribet ya. Zonasi segala. Balikin aja seperti yang dulu. Pakai zonasi. Ribet kan pakai zonasi segala. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, siapa yang setuju bahwa zonasi itu dihapuskan? Selain itu, UN juga harus diberlakukan. Kalau menurut saya pribadi ya, saya juga dulu setuju bahwa UN itu dihapus. Tapi saya melihat di luar negeri ijazah kita itu nggak berlaku lagi. Di Jerman misalnya, di Prancis misalnya, ijazah kita tuh nggak berlaku lagi guys. Karena apa? Karena tidak ada UN. Jadi harus ada standar gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan ijazah kita di luar negeri karena penghapusan UN ini. Jadi dan sahabat yang nonton video ini, siapa yang setuju UN itu diberlakukan lagi? Saya juga pengen UN itu diberlakukan lagi biar anak-anak generasi strawberry ini pada manut ya. Oke, sekian video ini. Saya Reko Noah, salam rasional.